Drone Hizbullah tembus Israel. Videokan pusat komando militer di Galilea. Pesawat nirawak kelompok Hizbullah Lebanon menembus garis pertahanan Israel di Galilea. Pesawat drone dilengkapi kamera itu sukses mengabadikan komplek pusat komando militer Israel di tengah lading pertanian Galilea dan Seba. Rekaman video pendek drone Hizbullah atas markas komando militer Israel itu ditayangkan stasiun televisi Al-Manar Sabtu 5 Desember 2020. Al-Manar ini stasiun televisi Hizbullah yang beroperasi di Lebanon. Israel dan Lebanon tidak dalam posisi memiliki hubungan baik. Israel bersama lebih dari 20 negara mengadap atau menganggap Hizbullah sebagai organisasi teroris dan terlarang. Sebaliknya, Hizbullah tidak mengakui Israel sebagai negara merdeka. Video hasil penerbangan drone Hizbullah itu diperkirakan berlangsung akhir Oktober 2020. Saat itu, pasukan Israel menggelar latihan militer besar di dekat perbatasan dengan Lebanon. Menurut The Jerusalem Post, video itu diambil saat pasukan pertahanan Israel menggelar latihan militer Leta Row yang mesimulasikan pertempuran melawan Hizbullah. Video yang merekam cukup detail komplek militer Israel dari udara itu menunjukkan kapabilitas Hizbullah menembus wilayah pertahanan Israel yang dikenal kokoh. Hizbullah Lebanon memiliki hubungan sangat kuat dengan Republik Islam Iran di Suriah. Kelompok Hizbullah ini membantu Damaskus melawan kelompok teroris ISIS, Al-Qaeda, dan proksi asing. Awal pekan ini, militer Lebanon mengatakan pesawat militer Israel telah melanggar wilayah udara negara itu. Mereka mencatat ada penerbangan intensif di ketinggian sedang dilakukan pesawat-pesawat tempur Israel di atas Qusron, Beirut, dan daerah Bin Jibel. IDF menambahkan bahwa insiden itu tidak menimbulkan bahaya bagi komunitas perbatasan atau pasukan Israel. Menambahkan bahwa pasukan tersebut akan bagaimanapun mempertahankan kesiapan yang tinggi. Awal bulan November, pasukan Israel mengklaim menembak jatuh drone Hizbullah yang melintas wilayah udara negara itu dari Lebanon. Sebelumnya, Israel mengirim pesawat nirawak mengebom pusat komunikasi media Hizbullah di Beirut. Ketegangan antara Israel dan Lebanon meningkat pada akhir Agustus ketika militer negara Yahudi itu melancarkan serangan udara terhadap pos pengamatan Hizbullah. Serangan itu dianggap tanggapan atas kelompok militan Syiah yang bermarkas di Lebanon yang melepas 2 tembakan dari seberang perbatasan yang dituju ke pasukan Israel. Newsweek.com mengutip juru bicara IDF dan kelompok militan yang berbasis di Lebanon Hizbullah mengatakan mereka sepenuhnya siap bertempur secara militer dalam skala penuh. Brigjen Ido mengatakan militer Israel melihat Hizbullah sebagai musuh utama mereka. Bersamaan itu, IDF berusaha mencegah konflik menjadi perang yang sesungguhnya. Tapi kami harus siap melawan Hizbullah, dan terutama jika kami perlu melakukan itu secara geografis. Secara fisik di wilayah Lebanon Selatan, ini akan menjadi situasi yang sangat rumit bagi kami. Tapi itulah yang kami butuhkan untuk siap, kata Migrazi. Dia meramalkan konflik antara Israel dan Hizbullah tidak akan menunjuk tanda-tanda berhenti di masa depan. Seorang juru bicara Hizbullah mengatakan kelompoknya sepenuhnya siap terlibat pertempuran terbuka melawan pasukan Israel. Pemimpin Hizbullah Lebanon, Sheikh Hassan Nasrullah, memperingatkan pada Agustus tahun 2020, Israel akan kehilangan seorang tentara untuk setiap pejuang kelompoknya di peperangan. Nasrullah bagaimanapun menegaskan organisasinya tidak akan terlibat dalam bentrokan di perbatasan. Karena inilah diinginkan Israel. Sampai Raja Salman tiada, tidak akan pernah ada
normalisasi Saudi dengan Israel. Stasiun televisi Israel Channel 12 kami selalu melaporkan tidak akan ada kemajuan dalam hal normalisasi hubungan diplomatik antara Arab Saudi dengan Israel selama Raja Salman bin Abdul Aziz masih berkuasa. Kabar itu diperoleh dari sumber pejabat senior Israel yang mengetahui masalah ini. Seperti dilansir laman The Times of Israel Jumat lalu, sumber itu mengatakan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu dan putra mahkota Arab Saudi Pangeran Muhammad bin Salman bertemu dalam suasana hangat minggu lalu di Saudi. Peristiwa itu dilaporkan pertama kalinya kedua pejabat tersebut bertemu. Meski demikian, Israel memahami tidak akan ada terobosan berarti dalam waktu dekat bagi Saudi karena Raja Salman punya pendirian yang berseberangan dengan putranya dalam hal normalisasi dengan Israel, kata laporan dari sumber itu. Dalam hal ini, kata sumber itu lagi, kemajuan soal normalisasi hanya akan mungkin terlaksana jika Raja Salman sudah tiada. Namun, kerjasama kedua negara dalam hal memusuhi Iran akan meningkat dan hubungan dagang juga, ungkapnya. Sumber itu juga menyebut penerbangan komersil maskapai Israel El Al yang terbang melintasi wilayah udara Saudi tidak akan terjadi dalam waktu dekat. Pada September lalu, kerajaan Saudi mengizinkan wilayah udaranya dilintasi pesawat Israel dari dan ke Uni Emirat Arab. Keputusan yang diumumkan di hari yang sama, Jared Kushner, menantu dan juga penasihat senior Presiden Amerika Serikat Donald Trump, bertemu dengan Pangeran MBS di Riyadh. Tidak dalam waktu dekat, harian The Wall Street Journal September lalu mengumumkan Raja Saudi masih berkomitmen untuk memboikot Israel sebagai bentuk pembelaan atas tuntutan Palestina merdeka. Sedangkan Pangeran MBS terbuka soal normalisasi dengan Israel dan peluang bisnis sebagai bentuk kerjasama dalam melawan Iran. Meski demikian, sebelum pemilu Amerika Serikat lalu, Trump memprediksi Saudi akan menjadi salah satu dari 10 negara yang menjalin normalisasi dengan Israel dalam waktu dekat. Stasiun televisi Kan dan Channel 12 mengutip seorang pejabat senior Israel pada Senin malam lalu yang mengatakan tidak ada terobosan yang bisa diharapkan dalam waktu dekat. Meski sudah ada upaya dari Netanyahu dan Popo untuk meyakinkan mereka, Saudi cukup tegas saat ini. Mereka belum siap mengambil langkah itu karena itulah tidak akan ada perayaan yang bisa diharapkan dalam waktu dekat, kata pejabat itu kepada Channel 12. Tidak ada terobosan yang bisa diharapkan dari kesepakatan ini. Ini tidak akan terjadi dalam waktu dekat ataupun cepat, ujar laporan Kan mengutip si pejabat tersebut. Kemarahan Saudi. Pejabat di pemerintahan Saudi membenarkan telah terjadi pertemuan itu kepada The Wall Street Journal, seraya menyebut pertemuan yang berlangsung beberapa jam itu fokus membahas Iran dan membangun hubungan diplomatik antara Yerusalem dan Riyadh, tapi tidak ada kesepakatan penting yang dicapai. Meski demikian, Menteri Luar Negeri Saudi Pangeran Faisal bin Farhan membantah Netanyahu atau pejabat Israel menggelar pertemuan dengan Pangeran MBS dalam cuitan di akun Twitternya beberapa jam setelah kabar itu beredar. Saya membaca sejumlah laporan media tentang pertemuan Yang Mulia Putra Mahkota dan pejabat Israel dalam kunjungan @sek Pompeo. Tidak ada pertemuan itu, yang hadir hanya orang Amerika dan Saudi, tulisnya di Twitter. Channel 12 mengutip sumber pejabat Israel yang menyebut pihak Saudi sangat marah karena kabar pertemuan itu bocor ke publik. Portal berita Ynet News sebelumnya mengutip dua pejabat yang terlibat dalam pertemuan itu dengan mengatakan Pangeran MBS mengaku tidak keberatan pertemuan itu dipublikasikan. Kantor Perdana Menteri Netanyahu tidak berkomentar atas berita pertemuan itu, tapi dia tidak membantah pertemuan itu telah terjadi.